Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Tani edisi 14 Juli 2021 bersama saya Vika Novianti. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjamin ketersediaan dan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan telah menerbitkan surat edaran tentang syarat yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemotongan hewan kurban. Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau yang dikenal dengan Hari Raya Kurban akan jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Perayaan hari besar tersebut sudah pasti akan melibatkan banyak orang, khususnya saat kegiatan penjualan hewan kurban dan pelaksanaan pemotongan hewan. Namun situasi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini memaksa kegiatan penjualan maupun pelaksanaan pemotongan hewan kurban wajib memperhatikan protokol kesehatan yang ketat demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah saat ditemui di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam masa pandemi COVID-19 dan PPKM darurat. Peraturan tersebut guna menghimbau dan menjaga jaminan kesehatan pada hewan kurban pada saat kegiatan penjualan maupun pemotongan hewan kurban. Berdasarkan seluruh regulasi dan aturan, mulai dari Kementerian Agama juga telah mengeluarkan, kemudian dari Satuan Tugas COVID, pemerintah daerah, maka tentunya khusus untuk aspek tentang penanganan pemotongan hewan kurban, maka kami juga telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Peternakan dan berikut dengan buku panduan tata cara penyembelihan pemilihan ternak di masa COVID. Tentunya kami merujuk kepada aturan-aturan yang lain. Dalam pelaksanaan kegiatan pemotongan kurban, Nasrullah juga mengingatkan yang terlibat di setiap lokasi, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengatakan agar para pemotong daging kurban agar menggunakan masker, serta tidak secara bergantian menggunakan alat pemotong daging kurban. Hal ini demi mencegah penularan virus COVID-19. Intinya bahwa potensi-potensi penyebaran COVID melalui pemotongan dan pembagian hewan kurban itulah yang kita atur agar benar-benar sesuai dengan protokol. Ya, termasuk diantaranya tidak terjadi kerumunan. Yang paling potensi ini kan pada saat habis dipotong itu kan para penerima ini kan bisa berjadi tumpukan seperti itu, sehingga panitia kurban itu harus mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpukan orang. Kemudian juga peralatan-peralatan itu jangan sampai bergantian dengan satu alat sekian orang. Dapat mungkin ada alat-alat yang pribadi yang digunakan, misalnya pisau dan sebagainya. Nah, kemudian juga para pemotong itu dibatasi, jadi sampai berkerumun di situ, motong, kemudian menguliti dan sebagainya. Itu sudah semua tertuang di dalam petunjuk teknis pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah juga mengatakan saat ini ketersediaan hewan ternak baik itu sapi, kambing maupun domba surplus melebihi estimasi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan sapi mencapai 568.000 ekor, diikuti oleh kambing dan domba, semua ada pada posisi surplus sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan hewan kurban di masa pandemi ini. Dan juga dari segi ketersediaan ternak, baik itu sapi, kambing, domba tersedia surplus, melebihi dari estimasi kebutuhan kurban. Kita itu ada misalnya di sapi
ada ketersediaan kita sekitar 568.000. Kebutuhannya perkirakan 480, jadi ada surplus. Demikian pula kambing dan domba, jumlah yang tersedia dengan estimasi kebutuhan semua dalam keadaan surplus. Jadi masyarakat yang ingin berkurban juga tidak usah khawatir, stok di masyarakat kita, di peternak kita tersedia untuk dipilih menjadi hewan kurban. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.